Kok tiba-tiba yang begini kok ikut. Nah, maksudnya gue bercerminnya guanya yang masih, iya maksudnya nggak yang lempeng-lempeng banget, enggak. Gue tanya ulang tuh, kenapa lu ikut ke gua? Lu salah orang kali. Dia cuma jawab, saya pamit pulang, kata dia. Ya udah Ki, silahkan, jangan pernah ganggu lagi, kasihan yang punya badan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar nih. Nah terus ini gue demi Allah nih cerita ini, kalau yang baru-baru ini nih, kemarin sebelum puasa dia kumat lagi. Anak putu temestana maramu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Gue main deh tuh malamnya ke rumah dia, ngobrol deh tuh, ngobrol zikir. Yaudah lu zikir, kata dia. Zikir nih, gue udah zikir, gue panggil, kata dia. Kok panggil? Pertama yang datang yang itu, yang mungkin yang dari Batu kali ya, menurut gue yang dari Batu. Datang tes. Dia yang cuma senyum gitu ya. Nah terus gue bilang, yang dua kemana ya? Kok gak datang? Ah, gue salah kali namanya. Gue ulang lagi nih Fatihahnya. Ulang lagi Fatihahnya. Baru tuh dia datang, gue langsung, wah, kok beda? Gue langsung lah. Gue udah hati gue, lu bukan sih maksudnya gitu ya? Gue nggak tahu ya, karena kan yang baru gue lihat cuma sepintas yang dia begitu. Ini benar-benar yang gimana sih? Yang benar-benar pakaiannya tuh, kalau buat gue sih, wah, kalau buat gue, wah, nggak habis pikir juga gue ngeliat gitu ya. Kok begini? Yang benar-benar nggak kayak awalnya gitu loh. Yang benar-benar apa sih? Kalau di Jawa kan ada, kalau apa orang keraton kan ada, ya ada tingkat-tingkatnya ya. Abdi dalam, abdi ya kayak gitu-gitu kan ya. Ya itu gue kayak lah. Oh, pantes. Gue mikirnya, oh pantesan Kuncen itu tiba-tiba langsung ya. Gue langsung gimana ya? Nanya ulang loh, maksudnya nanya ulang gini loh. Kenapa bisa lu mau ikut ke gua gitu loh ya? Yang maksudnya notabene gua nggak ada darah keturunan, terus gua nggak ada yang maksudnya gimana. Gua kan orang Jawa, lagi juga kan selatan ya, pantai selatan. Mungkin kalau gua dapet di Jogja mungkin kali ya, masih ada bau-baunya kali, juga kali. Ini kan bikin gua nggak ada silsilah loh ya, maksudnya. Kok tiba-tiba yang begini kok ikut? Nah, maksudnya gue bercerminnya guanya yang masih, iya maksudnya nggak yang lempeng-lempeng banget, enggak. Gue tanya ulang tuh, kenapa lu ikut ke gua? Lu salah orang kali. Dia cuma jawab, nanti pada suatu hari nanti, kata dia, kamu pasti bakal tahu jawabannya. Saya mau ikut sama kamu. Kenapa? Gue langsung, anjing kok main ginian gue jadi dibikin PR ya. Maksud gue, kenapa nggak harus jawab langsung ya? Maksud gue biar guanya juga ngerti. Ini kok kayak dibikin PR. Udah bodo amat lah, gue yang nggak berpikir gimana. Udah tuh selang berapa lama lah ya, teman gue kesurupan nih. Temen gue kesurupan nih. Terusnya di area rumah gue lah ya. Kesurupan. Itu kesurupan lucu. Orang jadi gimana sih? Ini begini nih, Bang. Begini nih.
Itu jalan. Kayak naik kuda gitu. Iya. Itu jalan, bener jalan. Itu jalan. Sumpah demi Allah, itu jalan. Gue anjir. Terbang dong berarti. Ya sih. Iya, nggak nepak gitu ya. Iya. Iya. Gue sempet anjing, sakti juga gitu ya sama tiga. Lah bener demi Allah demi Rasulullah itu depan mata itu rame loh. Maksudnya emang posisinya emang udah rame karena di ngajiin, cepetan dia ngaji. Dikit, ya semua kayak ada waktu itu salah satu ya Ustadz mungkin kali ya datang di ngajiin, cepetan dia bacanya. Maksudnya lebih jelas dia bacanya dibanding yang ngajiin. Nah pas ya itu gue lucunya pas dia begini. Wah, itu jalan bener. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue kata, ini apaan ya? Gue mikir, dia duduk nih langsung tuh. Kalau gue kan orangnya, kalau yang mau yang begitu kan bukannya ngecilin, bukan ya. Maksudnya gue cuma rasa penasaran gue gede. Gue samperin nih. Assalamualaikum kan gitu. Waalaikumsalam kata dia. Mau ngapain sih Ki? Kasihan yang punya badan. Ini salah satu dari keturunan saya kata dia gitu. Iya Ki, oke kalau emang bener keturunan jangan nyiksa begini, gue bilang. Di mana-mana kalau keturunan mah harusnya dijaga, bukan harus disiksa begini, gue gituin. Kamu siapa kata dia? Ya saya sih bukan siapa-siapa, gue gituin. Bukan kamu, di belakang kamu kata dia. Di belakang aku. Gue langsung mikir, belakang gue siapa? Aku kesini matiin dirian ya? Siapa lagi ngaco aja lagi? Itu di belakang kamu kata dia. Ya Ki, kalau emang Aki ngeliat di belakang saya, lihat aja sendiri. Nggak usah pakai nanya saya juga nggak tahu. Oh gitu. Kamu pura-pura nggak tahu kata dia. Ya udah Ki, kalau emang saya ganggu, saya minta maaf. Nggak tahu gimana, maksudnya dia nggak tahu ngobrol apalah, gue nggak ngerti. Dia cuma bengong ngeliatin gitu doang tuh. Tiba-tiba sujud gimana sih kayak orang sujud gitu. Sujud minta ampun. Gue bilang, ini orang apa ya? Gue bangun dong. Orang gue mikir gue nggak ngapa-ngapain loh. Orang cuma ngajak ngobrol dong, gue bangun. Sujud gitu. Ampun. Nah, gue samperin kan. Bangun mau ngapain? Gue bilang. Duduk. Saya pamit pulang kata dia. Ya udah Ki, silahkan. Jangan pernah ganggu lagi. Kasihan yang punya badan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar nih. Bangun. Otomatis kan jadi kayak gimana ya? Orang nganggapnya pasti kan ya. Terus gue ngapain juga? Enggak, gue cuma nanya doang gitu ya, cuma nanya. Kalau emang keturunan jangan bikin nyakitin ya. Kalau bisa ngebantu. Habis begitu tiba-tiba dia bengong, kan langsung sujud. Gue juga nggak tahu entah siapa itu, gue juga nggak. Ya kalau gue buat pribadi mah, gue nggak punya apa-apa ya maksudnya. Cuma tiba-tiba dia sujud, jadi orang berasumsinya kayak gue yang bisa gitu. Sebetulnya gue nggak bisa apa-apa. Cuma gue pikir udah bodo amat lah. Nah terus orang tuanya nih nyamperin gue. Makasih ya lah. Makasih apa? Anda mati gue ya. Lah emang ada apaan Bu? Itu tadi udah ini. Ya Allah, saya emang gak bisa apa-apa. Emang saya punya apaan? Lah itu tiba-tiba begitu. Ya Allah alam. Ya mungkin kuasanya Allah kali. Saya emang gak tahu apa-apaan. Udah nih gue balik nih. Gue balik. Itu kalau setiap ada orang kesurupan pasti dipanggilin gue. Lah gue bingung ya. Jadi kerjaan ya. Lah emang gue siapa? Gue mikir ya. Ini kalau kayak waktu itu ada yang kesurupan. Gue jadi aduh. Assalamualaikum. Salam. Apa? Bang, no, ada yang kesurupan. Ya. Gue bukan praktisi loh, demi Allah gue bukan praktisi. Gue jawab. Panggil aja Ustadz. Ya bener ya, maksudnya kalau Ustadz kan emang tahu ya, maksudnya buat ngeluarin ini pakai ya. cara ini gitu. Kalau gue enggak, maksudnya cuma ya waktu itu pas ketepatan itu teman gue, terus gue lihat ya. Lagi juga nggak apa-apain, cuma gue ajak ngobrol gitu doang, nggak yang gue baca ayo ya enggak. Gue bilang lu salah orang kalau lu kemari panggil Ustadz. Kalau emang lu mau kemari main burung dara, iya gue bilang, cuma kalau buat yang begitu gue nggak bisa, gue bilang. Enggak bang, kemarin kan dia ngejelasin yang kemarin kan begini. Ya Allah, lu masih berpikirnya masih yang kemarin aja. Itu mungkin hanya kebenaran. Belum tentu sekarang gue bisa. Lagi juga gue nggak bisa apa-apa.
Yaudah ayo lu gua temenin ke rumah Ustadz. Gua temenin ke rumah Ustadz nih bang. Ustadz, iya gue tetap tapi masih ada di lokasi gitu ya. Gue cuma liatin, gue nggak yang mau ntar kesannya gue yang ya gue duduk aja udah. Nanti di jauh gue ngerokok aja. Masuk Ustadznya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang kesurupan ngamuk tuh. Ngamuk kan dipegangin orang ya. Orang berapa sih waktu itu? Berempat. Itu kelepas loh. Cewek tapi yang kesurupannya cewek nih. Amuk lo kelepas begitu set. Gue pikir bisa deh. Gila gede juga naganya gini nih dalam hati gue. Terus gue dipanggil sama Ustadznya. Pegangin kasihan. Yaudah gue pegangin dah. Gue pegangin doang tangannya begini. Udah diem apa? Kasihan namanya badan. Gak usah pakai ngamuk-ngamuk. Kalau emang lo mau ngobrol, ngobrol duduk. Lah duduk. Ngobrol duduk. Terus Ustadznya tanya-tanya mau Ustadznya kan ya. Gue pikirnya gue nggak ini. Gue diem aja. Emang ente dari mana? Belakang kata dia. Kok bisa ganggu ini? Dia yang sudah ganggu saya kata dia gitu kan. Ya udah dimaafin aja oleh namanya manusia tuh nggak ngeliat bangsa-bangsa kayak lu, entah kalau keinjek kayak karena lu kena apa lah, maaf aja kecuali lu kelihatan, nggak mungkin manusia juga nginjak kok gitu. Terus dia nengok gitu tuh, udah lu nggak usah lihat gua, itu Ustadz tuh depan muka lu kan gua gitu ya. Tat udah tat, lariin aja tat, yang begini mah gak usah kayak lama-lama kan gua gitu ya, nggak ada faedahnya. Kata Ustadznya, lu bisa aja lu, iya udah cepetan tat, bacain tuh ya. Bacain ayat kursi, keluar. Yes. Keluar, Ustadznya mundur, dia masuk lagi. Lah, gua kata bercanda nih. Ngajak bercanda nih, Tat. Kurang ajar yang begini nih emang nih, kata dia. Apa perlu di iniin ya, kata dia. Maksudnya kan kalau orang-orang kayak gua kan dulu, kalau di tempat gua maksudnya kalau ada yang begitu, dikasih kopi pahit gitu. Kalau gua nggak, apa ya, buat gua tuh nggak harus gitu. Maksudnya, iya, lu pasti punya makanan lu sendiri, bukannya iya makanannya manusia, bukan. Maksudnya bukannya gua ngecilin mereka juga bukan, maksudnya emang udah punya porsinya masing-masing loh. Nggak harus yang kita tiba-tiba ngasih kopi pahit, kasih rokok, ya nggak. Maksudnya ya mungkin kalau yang dulu di tempat gue ya mungkin begitu. Kalau gua pribadinya, ngapain gua ngasih kopi yang ya maksudnya ya, yang begitu. Emang dia siapa kan gua pikir gitu ya. Orang ini kan di ini aja manusia derajatnya lebih tinggi daripada ya, gue pikir anjing kalau gue nyiapin begitu berarti derajat gue ya maksudnya ya jauh, berarti harusnya kan tinggi gue, harusnya gue yang bisa ngapain lu gak usah pakai kayak gini gitu ya. Kalau emang lu mau keluar ya keluar sono, kenapa jadi harus gue ngikutin adatnya gitu ya. Terus satu-satu tapi emang kalau di sini biasanya begitu Tat. Maaf aja nih, bukan gue ngeguruin atau gimana, bukan. Terjadi kebiasaan. Kan kalau makhluk begini kalau sekali udah dikasih masih lagi. Iya. Setiap dia masuk orang masih mintanya begitu gitu. Entah takutnya yang lama-lama yang aneh-aneh. Iya juga sih kata dia. Nah, itu kan mungkin dulunya seperti itu. Sekarang kita rubah. Jangan pernah kayak gitu lagi. Terus caranya gimana? Ya gue nggak tahu, gue bilang. Lu dong Tat, seenggaknya masih kan lu kan bisa ngaji terus bisa ini kan. Ya udah, ngajiin aja Tat. Ngajiin sama dia nih. Dia cuma yang panas gitu ya. Panas. Terus dia bangun tuh sempet bangun gitu mau lari. Gua pegang kan ya. Duduk sini, duduk. Gak usah larian, kasihan punya badan. Duduk sini. Duduk. Berhenti. Tat, coba Tat, berhenti dulu Tat. Gua mau denger dia mau ngomong apa kan, gue bilang gitu ya. Ya udah. Lu disuruh tadi dikeluarin udah, tapi lu masuk lagi. Kalau emang nih anak punya salah, tolong dimaafin, gue bilang. Dia diem aja tuh. Lu punya mulut kan, gue gituin ya. Kalau gue kan maksudnya yang sompral ya. Maksudnya kalau sompral maksudnya nggak yang harus yang harus benar-benar ya begini enggak. Ya udah kalau emang dia punya salah, maafin. Dia tuh abis gue ngomong begitu dia bengong aja tuh. Ya udah dah, kalau emang lu nggak mau jawab, udah lu keluar aja. Gak usah balik lagi ke sini lagi, kasihan yang punya badan. Dia cuma bengong gitu, nggak kedip, nggak melotot gitu aja. Gue bilang ya, ini udah kesambet lagi nih, gue pikir ya. Masa setan gue kan setan kan gitu. Gue pikir, goblok banget ya. Dia bengong gitu, bengong.
langsung dia nepokin gue loh. Lah lu apa-apaan nepok-nepok gua kan, gue gitu nih. Hebat katanya. Hebat apaan sih? Kamu hebat. Lu gila, gue gituin aja udah. Gue hebat apaan? Udah tadi gue megangin lu mau kabur gue pegangin. Terus gue ngomong cuma begitu-gitu doang. Kamu hebat. Saya menyerah, saya keluar. Lah, gue langsung, lah, gila nih orang. Langsung jatuh kubrak ya. Atau kasih kayu putih kan biar sadar ya, sadar. Ustadznya nyamperin gua. Jangan-jangan yang belakang lu nih, kata dia. Gua mana sih Ustadz? Gua manggil kagak, gua apa kagak. Kan gua perjanjiannya kalau emergency. Kalau ini kan masih yang maksudnya ya. masih ada lu ahlinya ya. Ya gua sih nggak gimana-gimana. Kata dia, iya bener nih belakang lu kali, kata dia. Makanya tiba-tiba dia langsung, kamu hebat. Hebat apaan, orang gue nggak ngapa-ngapain. Tat, lu jangan ngomong kayak gitu, ntar orang berasumsi ke guanya. Iya. Iya maksudnya ya, lu aja udah. Kan emang ini kan maksudnya emang ya tugasnya Ustadz ya. Kalau gue emang bagian gue penerbangan, burung dara, bukan yang gitu-gituan. Iya. Iya. Ya emang karena enggak, gue juga nggak alam lah, gue nggak tahu apa-apa. Cuma karena kebenaran aja kali dia salah lihat. Mungkin setannya halu. Ya udah, gue keluar, gue diamplopin lah, gue bingung ya. Lah, kok gue diamplopin? Ke Ustadz. Udah pegang, terima. Kagak, gila lu, gue bisa apaan? Ustadz lah tadi yang doain, Ustadz. Tat, pegang Tat. Pegang sama dia. Ya, assalamualaikum, gue balik. Lah tuh di tempat gua tuh rame jadi apa ya, jadi mulut-mulutan orang-orang. Tetangga ya? Iya. Lah mak gua bingung ya. Dengar begitu cerita ke gua lah. Lu emang bisa begini-gini? Lah kagak. Emang punya apaan sih? Gua sholat maksudnya sholat aja belentang-belentong ya. Sholat belentang-belentong. Haji juga masih yang jarang-jarang. Gua main burung dara gitu-gitu doang. Bisa dari mana? Kata mak gua, iya juga sih ya. Udah pikir aja, yang bisa tuh Ustadz, cuma Ustadz alih-alihnya ke gua gituin aja. Iya kali ya Ustadz ya? Ya Ustadz lah, masa ya gua bisa apaan? Ya udah, pokoknya kalau omongan orang apa yang di luar tuh jangan lalu didengar, gua bilang. Belum tentu kenyataannya seperti itu, gua gituin. Mungkin sudut pandang merekanya seperti itu, gua gituin. Tapi tetap aja balik lagi Allah juga lah yang punya kuasa. Manusia bisa apa sih, gua gituin. Iya sih kata nyokap gue gitu. Ya udah nggak usah digubris. Udah nih gue setiap gue keluar main gitu ya. Wah lu dari mana lu? Jadi banyak pertanyaan ya. Ya Allah, kok gue jadi kayak apa ini, gue bilang. Anjir, gue keluar rumah jadi buat pertanyaan. Gue pikir gue besok gue malas lah kalau ada yang masih kayak suruh-suruhan gitu lagi ya. Selang berapa lama ya? Kira-kira ada lah ya. 6 bulan atau 8 bulan lah. Nah teman gue yang gue cerita di Prasojo. Oh iya. Dia itu kan dia, maksudnya lu pernah dengar lah cerita itu ya. Dia sempet ya. Itu gue juga sempet. Gue nggak mau ke situ Ntar gue sangkanya ya, yang gimana lagi. Tapi gue mikir itu teman kecil gue. Dulu juga pun, maksudnya di satu gerbong yang sama gue gitu loh ya. Maksudnya di jalur yang begitu, maksudnya spiritualnya sama gue dulu, karena emang dia satu guru sama gue kan. Tapi gue kalau nggak ke situ kasihan ya, gue mikirnya. Nah coba gue ke situ dah tuh, gue ketemu nyokapnya dulu. Nya, Abdi gimana? Wah udah kayak orang gila, kata dia. Lah aku kayak orang gila? Ih lu lihat ngebobok golok, taruh golok sini nih. Nah, itu orang nggak pernah keluar kuat tapi dekil kucel gitu ya sih bang, kayak orang gila lah. Gue lah, iya ya. Itu emang digoloknya kalau diambil, ngamuk gitu kata dia. Masuk isinya, iya kata dia. Coba kalau lu bisa ambil, lu ambil. Iya ntar insya Allah diambilin. Assalamualaikum. Gue cuma ngeliatin yang begitu. Lu gila, lu nggak kenal gue ya, gue gitu. Oh lu, kata dia. Gue duduk aja sebelahnya. Lalu mau ngapain bawa golok? Menjadi jawara, gue gitu.
gue mau diserang nih banyak. Iya, lu diserang banyak kan lawan lu bukan Manusia. iya, maksud gue makhluk-makhluk begitu lu bawa golok ya buat apaan? Ntar yang ada itu makhluk ngejelemain dari salah satu keluarga lu ini lu bacok, malah jadi masalah. Gue bilang, udah sini goloknya, udah lu nggak usah pakai gini-ginian, lu berdoa aja udah. Ini juga posisinya kan kalau alih-alihnya dia kan dikerjain orang ya. Cuma kalau dari sudut pandang gua, dia kemakan sama ilmu sendiri. Nggak kuat ya? Kemakan sama ilmu sendiri. Dia masih yakin ya gue dikerjain orang. Terus gue jawab begini, kalau elunya ganteng atau elunya kaya, oke. Elunya jelek, elunya miskin, mungkin nggak gitu loh bang ya? Iya. Logikanya aja, mungkin nggak orang mau ngerjain kan? Kalau ngerjain kayak gitu kan otomatis nyuruh orang bayar. Istimewa lu apa? Kalau emang maksudnya ya orang sampai mau ngerjain lu, kecuali lu ganteng, oke. Ada yang sirik ya. Kaya, iya pasti. Kalau seandainya kaya pasti banyak yang sirik. Iya oke. Lah kaya kagak, ganteng kagak. Lu gila lu, gue bilang. Gue cuma ngomong, lu coba lihat ini deh, maksudnya flashback ke belakang lu, dulunya lu seperti apa. Jangan lu tiba-tiba berasumsi lu kerjain orang. Kalau gue nggak setuju, gue bilang. Menurutku, gue bilang, karena ini bukan dari mana-mana maksudnya ya, emang dari ruang lingkupnya dia sendiri. Enggak lah, kata dia, terserah lo. Ini golok lo gue ambil, gue kasih nyanya, gue balik. Ya waktu cerita gue cerita di pas aja tuh ya, sampai yang dia sembuh. Nah terus, ini gue demi Allah nih cerita ini, kalau yang baru-baru ini nih, kemarin sebelum puasa dia kumat lagi. Jadi gini, kalau yang di cerita yang di Prasojo kan, dia dengar suara bisik-bisik ya. Sama, ini juga kayak sebelum dia koslet nih, dia nelfon gue dulu. Lu di mana lu, kata dia. Gue lagi di luar. Kenapa? Kok ada suara-suara lagi, kata dia gitu. Banyak-banyak istighfar aja, gue gituin kan ya. Enggak, ini beneran nih, kata dia. Gue pasti kerjain orang lagi. Gue bilang gini sama dia, kalau pola pikir lu seperti itu terus, pasti bakal jadi. Maksudnya mindsetnya ya, pasti bakal diadakan sama yang begitunya ya. Cuma kalau lu nya positif, insya Allah enggak lah, gue bilang. Tapi ini demi Allah bener kayak yang tahun kemarin kata dia gitu. Gue bilang, kok setiap kumat kok kalau mau puasa, gue mikir ya. Yaudah ntar dah, gue malam gue tempat lu. Ya udah, kata dia, gue malam ke tempatnya dia, nggak ada tuh orang. Gue tanya sama abang ya, adek lu kemana? Di belakang dah, nggak berani dia pulang ke rumah, kata dia. Wah mulai lagi nih dalam hati gue, gila. Kok ke belakang ya? Pas saung ada dia, lagi bengong ya. Gue samperin, lu ngapain di sini? Lu kan punya rumah. Gue demi Allah nih, kata dia, ini suara-suara di kuping gue tuh kayak apa ya, kata dia. Kayak yang dulu lagi, kata dia. Kerek, kata dia. Pateni, kata dia gitu kan. Itu lu halu kali, gue gini kan ya. Enggak, demi Allah sama kayak kemarin, kata dia. Kok bisa balik ya, gue mikir ya. Masa iya sih? Beneran? Ya udah sekarang gini, kalau emang balik ya diobatin aja lagi, syariat lagi, lu kemana tapi gue takut bohongan gue, kata dia. Iya takut lu lawan, kata lu kan kemarin kalau lu ngasih tahu siapa-siapa lu mati, lu ngasih tahu gue aja nggak mati. Ya lu punya Allah, tetap aja minta maaf lo lah. Makhluk-makhluk kayak gitu nggak mungkin kuasanya, maksudnya tiba-tiba bikin orang mati. Tetap aja harus dari melalui Allah juga, gue bilang. Nggak ada cerita makhluk lu kocok mati, nggak, gue gituin. Ya udah lu banyak istighfar aja dah, gue gituin. Istighfar bukannya nggak ngefek ya, kata dia. Jadinya tetap aja gitu, kata dia. Ya udah, lu minum balik, lu mandi, lu minta maaf sama mama lu dulu, gue gituin. Habis minta maaf sama mama lu, sholat. Kali lu insya Allah sembuh, gue gituin. Kita nggak tahu ridhonya orang, maksudnya doanya orang tua, ridhonya Allah kan ya. Gue mikir kan gitu ya. Gak usah yang kemana-mana dulu lah, pikir gue yang ada di rumah aja dulu. Maksudnya minta doanya kali ya, maksudnya yang doa orang tua kan ridhonya Allah, gue pikir kayak gitu kan. Kali dia sembuh. Udah tuh gue tinggal sampai kemarin hari apa ya,
Sekarang hari Kamis, Jumat. Malam Sabtu gua ketemu tuh. Seminggu yang lalu. Malam Sabtu gua ketemu. Dia masih yang ya begitu-gitu aja, maksudnya ya muka yang kayak apa ya? Masih ada rasa takut ya? Kayak orang takut, terus orang nggak mandi-mandi jadinya. Terus gue bilang kan gini, lalu kok jadi tambah parah, gue gituin. Tahu nih gue, tuh suara-suara begitu tuh sekarang jadi apa ya kata dia. Jadi lu pernah ngerasain kayak ditusuk sama jarum yang panjang nggak kata dia? Kalau jarum kecil gue pernah kayak disuntikan ya, gitu ya. Ini sekujur tubuh nih kayak ditusuk. Tos. Terus gue buka kan bajunya. Tapi lu apa nggak ada yang bekas-bekas tusukan? Lu gila lu kata dia. Yang gila gua apa lu kan gue gituin ya. Kalau emang lu ditusuk berdarah-darah lah, manusia gua bilang. Sekarang pakai logika aja, kalau emang lu aja sini gua tusuk dah, pakai jarum kecil berdarah nggak gua gituin. Ya enggak, maksudnya perumpamannya seperti itu kata dia. Oh, ini gua ditusuk-tusuk di sini gua nih kata dia. Nah, tapi lu masih hidup aja, kalau emang lu ditusuk-tusuk matilah gua gituin. Apalagi dalam-dalamnya ya, gua mikir kan gitu ya. Mati lu pasti. Tahu nih kata dia, gue demi Allah nih, gue kayak ditusuk-tusuk, terus pala gue kayak apa sih kata dia, kayak diketokin. Ya udah, karena ini kan bulan puasa, gue bilang. Kalau biasanya setahu gue, kalau bulan puasa kayak gini tuh makhluk-makhluk kayak gini yang nggak gimana ya harusnya ya. Mungkin dari elunya juga kali. Enggak, beneran demi Allah kata dia. Ya udah sekarang ingin tahun lu, ini kan malam nih gue bilang. Lu mandi, habis lu mandi, lu ke musolah, tadarusan. Ya kali maksud gue lebih mendekatkan diri kepada ya Sang Pencipta. Kali ada solusinya gitu mikir gue. Gue takut Lu yang lu takutin apa? Hari itu musolah, rumah ibadah. Gue bilang lu gila, lu malu-malu gitu aja belum tentu masuk. Iya sih kata dia. Ya udah lu mandi yuk. Gue antarin mau balik tuh mandi. Ya udah rapi-rapi ke musola, gue tinggal aja di musola. Ya gue nggak tahu dia kenapa di dalam, gue balik, dia keluar tuh, nggak lama ke rumah gue. Gimana? Gue kalau di musola adem kata dia. Ya udah lu tinggal aja di musola. Ya maksudnya, iya nggak tidur di situ juga maksud gue. Ya sholat, dia habis sholat, berkegiatan yang positif aja ya. Kalau emang lu posisi di situ hawanya bagus gitu. Iya lu, maksudnya lu habis sholat, lu tadarusan, kan nggak dilarang ya di musola. Yang penting kan lu nggak tidur. Tadarusan kayak apa, lu ngelakuin ya bersih-bersih musola kayak gue nggak tahu ya. Maksudnya kalau emang hawanya di situ positif ya lu kerjain aja begitu dulu. Yang penting lu normal. Nah, gue ketemu lagi pas temen gue nyokapnya meninggal tuh. Dia kalau nggak salah nyokap temen gue meninggal hari Senin kemarin ya. Yang kemarin. Kan malamnya kayak apa sih? Kok bukan selamatan apa sih? Tahlil nih. Hari pertama gue tahlil tuh, pertama tahlil. Cuma dia nggak tahlil nih. Gue tanya, Abdi gimana? Di belakang kata dia. Wah kumat kali kan gue gituin ya. Ini hari pertama gue balik, hari kedua gue ini lagi tahlil lagi, baru dia ada nih. Duduk sini sama gue. Gue takutnya kan dia halu, dia ngamuk ya. Orang yang lain kan gak ada yang tahu. Duduk sini sama gue, ya. Duduk. Terus kan kalau tahlil kan biasanya ada yang baca Yasin, ada yang apa sih? Kayak maulid Nabi gitu, apa sih? Tawasul itu. Tawasulan kan ya. Nah pas lagi asrokol nih, kan bangun ya diri ya. Pas lagi Allah ya Nabi, gue pertama. Jadi pertama itu kan pakai mic ya, yang itu. Tuh mic tiba-tiba mati. Terus, iya maksudnya pakai suara biasa lah ya. Gue pas lagi sholat gitu, Allah ya Nabi salam alaika. Itu gue demi Allah demi Rasul, itu gue dengar suara orang banyak banget. Itu di belakang banyak batu yang
maksudnya yang ngalunin sama kayak gue ya. Banyak buat gue sampai merinding gue. Demi Allah gue merinding, gue pas lagi saat itu juga gue merinding. Ini siapa? Gue mikir ya. Maksud gue, itu yang di belakang gue cuma Abdi, terus teman gue satu lagi. Udah. Ini bener yang suaranya banyak tapi gede gitu gimana sih? Wah, astagfirullahaladzim. Siapa ya? Nah, pas abis begitu, pas lagi belum habis sih maksudnya lagi asrokol itu, pas lagi di ya Habib salam alaika. Nah temen gue muntah-muntah nih. Ya gue pikir kan muntah di situ nggak mungkin ya, tempat lagi tahlil. Wah ke solokan. Gue cuma apa ya? Ya gue juga nggak tahu apa-apa maksudnya. Ya udahlah kalau emang lu mau sembuh ya sembuh di sini. Kalau emang lu mau ini ya udah lupa lah. Prak. Gue cuma geprak gitu dong tuh dulu muntah cuma air. Gue kasih minum, duduk. Udah lu gak usah diri lagi, duduk aja kalau emang lu lemes. Gue lanjutin kan ya. Lanjutin selesai itu apa? Selesai tahlilan. Biasanya kan tahlil kan kalau ini kan ngobrol-ngobrol dulu ya, ngerokok, ngobrol. Dia ngobrol sama gue. Kok alhamdulillah ya kata dia. Alhamdulillah kenapa? Gua udah nggak ada bisik-bisikan, nggak ada yang nusuk-nusuk, nggak ada yang mukul-mukul pala kata dia. Iya alhamdulillah lah, berarti ada hikmahnya lu tahlil, gue bilang. Iya ya kata dia, gak sangka gue kata dia. Ya bagus. Nah terus gue sembuhnya dari mana ya? Ya nggak tahu lu, Allah lah gila lu, masa ya dari manusia ya nggak mungkin gue gituin. Mungkin lu lagi pas tadi tahlil, gue bilang. Ya mungkin itu jalannya kali, maksudnya ridhonya Allah di situ mungkin, gue bilang. Makanya lu benar, gue bilang. Kalau lu nggak tahlil ya kan gue nggak tahu, nggak mungkin lu kayak gini, gue gituin. Tapi benar demi Allah lu nggak ada yang suara apa-apa. Ya udahlah, kalau emang lu sembuh ya ini mau lebaran, gue bilang. Baik-baik aja. Kok balik nih, gue duluan dah, gue balik. Nggak lama dia nyamperin ke kandang tuh, ke rumah gue. Demi Allah, gue pulang ke rumah aja gue berani kata dia. Ya emang itu rumah lu, kenapa harus takut kan gue gituin ya. Kok demi Allah maksudnya nggak ada yang suara gerek, nggak ada yang suara patah ini, nggak ada kata dia. Terus gue ditusuk-tusuk juga enggak. Ya udah lu ngopi aja nggak usah banyak. Ini lu bersyukur aja sama Allah, bukannya lu harus cerita ke siapa-siapa, gue bilang. Lu bersyukur aja. Ya udah, lu ngopi aja, udah berisik. Ngopi ini sama gue nih. Jadi ngopi gue ada teman gue satu lagi ya. Kan teman gue kenal sama dia juga kan ya. Lalu sembuh lo katanya. Kata teman gue gitu lo, parah banget ya. Lalu sembuh lo kata dia. Iya alhamdulillah nih tadi gue habis tahlil kata dia gitu kan ya. Gue langsung ketawa-tawa aja kan ya. Ini orang ada aja lagi datang ya tiba-tiba nanya, lu udah sembuh lo kata dia. Iya gue tadi tahlil pas lagi asrokol nih kata dia. Terus tiba-tiba gue mual kata dia. Nah terus bewok ngajak gue ke solokan. Ditepak-tepak ginian gue nih. Kurang ajar juga dia, pala gue ditepak-tepak. Terus gue muntah-muntah nih, habis muntah-muntah itu selesai. Ya kan gue mikirnya kan kalau orang muntah ya bang kayak gini ya, biar maksudnya biar keluar. Bukan yang gimana-gimana, bukan. Iya bukan dari gue juga. Tetap aja Allah lah, kalau emang ini nggak bisa, orang cuma gue bantuin cuma lu mau muntah. Tetap aja kuasanya Allah. Ah tapi enggak lah kata dia. Lu nggak boleh begitu lu, musyrik gue gituin. Tetap aja lah segala sesuatunya Allah juga lah. Terus kata teman gue, iyalah bener lah bego lu, masa iya dari manusia nggak mungkin kata dia. Tetap Allah lu, makanya besok ini kan puasa nih, bulan-bulan maksudnya emang bulan penuh rahmah ya. Lu berdoa, lu minta keselamatan, minta kesehatan, gue gituin aja udah. Jangan lu cuma main slot doang, gue gituin aja deh ya. Dia ketawa-tawa ya tuh. Iya kali ya kata dia. Ya udahlah nggak usah diperpanjang, besok kalau udah ini ya udah, berarti jalan lu ya di tahlil. Kita nggak tahu cara prosesnya seperti apa, gue bilang. Ya mungkin itu proses dari Allah ya begitu ya. Ya begitu kalau dimudahkan. Lu jangan berasumsi ke siapa-siapa, gue bilang. Nggak boleh. Tetap aja itu manusia sama kayak lu, gue bilang. Nggak ada yang istimewa. Kalau buat gue ya maksudnya, manusia semua mungkin punya kelebihan dan kekurangan, itu juga tetap aja punya Allah kan ya, bukannya punya manusia yang pribadi. Maksudnya di luar sana pun juga ya, sebaik-baiknya ilmu tuh berdoa sebetulnya, menurut agama kepercayaan masing-masing kali ya.
Cuma kalau pesan dari gue sih jangan sampai kayak yang guanya dulu gitu, maksudnya nyari yang begitu-gitu yang nggak apa ya, nggak jelas kali ya. Kalau bisa sih, kalau emang lo maksudnya mau keselamatan dunia akhirat, terus ya mintalah sama pencipta, bukannya harus yang ya sama yang embel-embel gitu tuh jangan. Ntar takutnya contoh kayak temen gua kemakan sama ilmunya sendiri. iya gitu maksud gua. Paling gitu sih Lang kalau cerita dari gua ya, maksudnya mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain sih bang. Jadi ada momen, kan tadi Ustadz itu nyuruh manggil tuh bang ya, yang coba lu panggil tuh, ya kan? Tapi itu ketika lu panggil Ustadz itu ada di sebelah lu atau? Jadi ya lu juga pasti tahu ya, sebelah gue gitu lagi masih. Iya begitu dah, berderet gitu. Gimana sih? Nggak, jadi lu manggil nih, Ustadz itu ada di sebelah lu juga? Ustadz gue di sini nih. Oh berarti sebelah lu juga ya? Ustadz gue di sini, gue di sini nih. Jadi ada pada depan gitu kan? Jadi berdua doang nih? Di tempatnya dia. Terus gue suruh panggil kan ya. Ya dia satu di sini, yang dua di sini gitu loh. Tapi lu mendapat jawaban, kenapa nggak sih yang dua sosok itu beda? Kenapa bang? Lu dapet jawaban nggak? Kalau untuk saat ini ya sedikit-sedikit sudah mulai ada jawaban, cuma kalau untuk keseluruhannya belum. Kalau dari pandangan lu, gue sih nggak minta panjang bang, karena itu panjang menurut gue. Intinya apa tuh bang? Mungkin kalau menurut gue ya, itu motivator buat gue untuk jauh lebih baik kali ya. Maksudnya beliaunya yang bener-bener lurus, masa yang maksudnya yang diikutin belok gitu lah maksudnya ya. Jadi acuhan buat gue lebih ya, mungkin kedepannya mungkin gue bisa lebih baik kali ya, mudah-mudahan. Tapi sampai sekarang lu masih nyimpen batu itu bang? Kalau yang batu itu gue sempat gue maksudnya gue konsul dulu ke yang punya ya, maksudnya kan karena benda-benda itu udah gue buang semua. Oh so kotak-kotaknya itu kan? Semua mah gue buang karena dulunya maksud gue tuh satu kotak itu tuh ya mungkin kalau dikata praktisi ya itu mumpuni kali ya kotak itu, karena isinya nggak 1-2 ya. Iya. Sampai yang mungkin kalau yang sekarang itu ya mungkin ya banyak lah, dari yang bentuknya apa terus yang bulu-bulu ya gitulah ya, banyak. Cuman cerita teman lu tuh sama bang, sama kayak ada di dekat rumah nih, dia tuh kan muazin bang di dekat rumah gua, namanya Rukyat, gue ingat banget, almarhum, dia udah meninggal. Dulu rajin bang sholatnya, semenjak ya kayaknya sih ya kalau orang-orang rumah bilang mah dia nyari ilmu gitu. Sampai pada akhirnya dia itu kan biasanya sering di masjid kan, dan ketika dia udah mulai agak kurang sehat, maksudnya agak error gitu, dia tuh kalau malam itu di dekat pinggir jalan raya ngerokok sendirian sampai pagi tuh gitu, nggak ngobrol, kadang ngomong sendiri. Terus gue bilang, tapi gue lupa sih itu berlangsung berapa lama tuh, lama juga tuh bang, setiap malam dia. Tapi sekarang dia bilang udah almarhum. Itu sih yang benar-benar pertama kali gue lihat ilmu itu memakan orang lah istilahnya. Itu yang benar-benar nyata yang ada dekat rumah gue. Tapi selain itu gue belum pernah sih lihat lagi. Nah mungkin segitu bang ya. Tapi seru juga nih. Tapi lu penasaran gak sih akan pernah balik lagi ke Pelabuhan Ratu itu? Rencana sih iya, cuma ya sama tim spiritual. Iya, cuma karena rezekinya belum. Ya kan kesana kan harus ya akomodasi gini-gini lah ya. Karena rezekinya belum ada rezekinya kan. Amin. Ya. Pesan-pesan sama subscribe channel spiritual. Ya. Mungkin dari Bang Bewok nih, dari ceritanya kasih sedikit sepatah 2 kata-kata lah. Paling kalau buat gue ya, oke, kalau seandainya yang di luar sana
mungkin ceritanya hampir sama kayak gua, tapi lebih diteliti lagi. Itu bener apa yang kita lihat sama nggak sama yang aslinya gitu loh, maksudnya. Jangan kadang-kadang manusia cuma lihat Sekilas. iya sekilas, Langsung berpendapat. tapi aslinya bukan seperti itu ya. Takutnya namanya makhluk kayak gitu, maaf nih ya, makhluk kayak gitu kan tugasnya menjerumuskan. Jadi kalau apa yang kita pikirkan makhluk kayak gitu pasti bisa nyamain ya, maksudnya wujudnya ya tipis-tipis sama. Nah takutnya berasumsinya di manusianya itunya baik, tiba-tiba ya namanya manusia udah percaya sama ya begitu, terus dibawa yang gimana ntar takutnya kayak teman gua. Kalau bisa dicermati dulu, ditanya yang sama yang lebih ngerti ya, maksudnya jangan langsung wah gua dapet ini ya, jangan. Kalau bisa lu cari tahu dulu sampai bener-bener minim ya, maksudnya yang kayak ustadz atau ya ke atas sana, Ke ahlinya lah ya. kalau emang itu benar jawabannya fix ya insya Allah mungkin kesananya lebih baik. Cuma kalau takutnya kalau yang nggak sejalur ya kayak temen gue takutnya. Intinya jangan ambil kesimpulan sendiri kali. Betul. Akhirnya jadi kejerumus gitu. Jadi salah persepsi. Nah, mungkin segitu aja obrolan gue sama Bang Bewok. Dan Bang, makasih Siap. udah mau ngisi di ngobrol.com. Dan jangan lupa buat teman-teman langsung ke channelnya Spiritual Journey dan langsung subscribe aja. Di situ juga ada cerita horor juga Bang ya, penelusuran, cerita horor, dan ada segmen baru nih antara ngobrol.com dan Spiritual Journey. Kita berdiam diri di tempat kosong gitu loh Bang ya. Iya. Nyali diuji. Itu nama programnya nyali diuji. Nah, mungkin ada beberapa segmen nanti ke depannya kita akan nyanyi tempat baru gitu Bang ya. Betul. Karena bulan puasa banyak kegiatan, akhirnya kita vakum dulu. Ya mungkin segitu teman-teman, jangan lupa pokoknya sekali lagi kunjungin Spiritual Journey dan langsung di subscribe aja. Oke, segitu aja dan gua akhiri video kali ini. Sehat-sehat terus buat kalian dan jangan lupa juga untuk dukung ngobrol.com agar lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.